Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Saifuddin. Saya dari jurusan S1 Manajemen dan NPM saya 101200896. Di sini saya akan membuat video untuk salah satu tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Definisi Syahadatain. Kata Syahadatain merupakan masdar dari kata syahida. Wajan fa'ilaifahu fa'atalah. Fa'alatan artinya pekerjaan. Syahida artinya menyaksikan. Syahadatain artinya persaksian atau transaksi. Kata syahadatain yang berarti persaksian dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan persaksian. Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Dalam bahasa Arab, setiap kata atau kalimat kerja biasanya mengandung dua makna, yaitu makna mustarak dan murdaib. Mustarak artinya satu kata mengandung banyak arti. Kalimat syahidah termasuk kalimat yang mengandung makna mustarak dan makna musrajib. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain adalah syariat Islam, sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, munakahat, jihad, dan sebagainya. Syariat Islam yang wajib dilaksanakan. Syariat adalah suatu amal yang harus dikerjakan, atau disebut juga amal jawari. Syahadatain bukan rukun iman yang hanya diyakini dalam hati, tapi rukun Islam yang harus diamalkan. Karena amal jawarih, bahkan syahadatain merupakan kedudukan yang sangat penting, karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam al-Islam. Tidak akan diterima amal soleh seseorang kalau belum melaksanakan syariat ini, seperti yang dikatakan oleh Said Hawa. Karena begitu penting syariat syahadatain memiliki kedudukan yang penting pula. Adapun kedudukan syahadatain dalam Islam adalah rukun pertama rukun Islam. Terus ada juga perwujudan al-wala dan al-bara. Terus tujuan akhir proses dakwah. Ada juga akar pohon Islam. Terus ada fondasi bangunan Islam dan juga penjaga hati. Selanjutnya ada hubungan rukun iman dan rukun Islam. Iman berasal dari kata amana, artinya percaya atau menerima. Lawan katanya adalah kafira, artinya menolak atau menutupi. Orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut juga mukmin. Kumpulan orang yang beriman disebut mukminin. Orang yang menolak atau menutupi diri dari kebenaran disebut kafir. Kumpulan orang-orang yang menolak kebenarannya disebut kafirin. Yang rukun iman dalam perspektif Al-Quran, arkamu al-ilman, di berbagai surat dan ayat, iman kepada Allah dan hari akhir tercantum dalam firman Allah, antara lain ada dalam Quran surat Al-Maidah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah artinya menerima atau percaya kepada zat-zatnya dan al-af'alnya. Iman kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah itu pasti ada. Secara manusia telah meyakini adanya. Itu ada pada Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Terus iman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui sifat-sifat Allah melalui pertanyaan, bagaimana Allah itu? Sifat-sifat Allah hanya Allah yang mengetahui. Sifat Allah juga telah disampaikan melalui wahyunya yang dikenal dengan Asmaul Husna. Iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat berarti meyakini bahwa Allah itu mempunyai malaikat-malaikatnya. Allah jadikan mereka itu sebagai cahaya, ciptakan untuk senantiasa taat kepadanya dan tidak pernah membangkang kepadanya. Iman kepada kitabullah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman diartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan, sedangkan kitab zamannya kutub adalah bentuk masdar dari kata
dari kata kataba yang berarti menulis. Menjadi masdar artinya menjadi tulisan atau yang ditulis. Rukun Islam. Rukun Islam menurut lugat al-Islam berasal dari kata islama artinya patuh, menyerah, atau tunduk. Orang yang tunduk pada perintah Allah atau aturan Allah disebut muslim. Kumpulan muslim yang terikat dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimun. Ada pula fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain adalah kegunaan atau manfaat suatu hal. Fungsi biasanya digunakan untuk kata beda. Sedangkan untuk kata kerja fungsi berarti pengaruh. Syahadatain dalam bahasa Arab termasuk kalimah isim. Kata benda yaitu isim masdar. Isim masdar. Kata kerja yang dibedakan. Fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah penggunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang atau individu maupun terhadap kehidupan masyarakat sosial. Dalam sejarah Nabi dan Rasul, syahadatain sebagai kalimah yang diperjuangkan dan kalimah inilah yang menggerakkan dakwah Nabi dan Rasul. Ahamiyah syahadah atau kepentingan bersahadah. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun iman dan din. Syahadatain ini menjadi ruh inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Oleh sebab itu sangat penting syahadat dalam kehidupan setiap muslim. Sebab-sebab kenapa syahadatain penting bagi kehidupan muslim. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.